masuk Bu Eva? Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan supervisi, dimana kita sebelum melaksanakan nanti observasi di kegiatan di kelas nanti, kita perlu adanya pelaksanaan sekarang untuk pra observasi dulu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Eva lakukan nanti, itu tujuannya apa Bu Eva? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran Pak, saya ingin memberitahukan tentang materi potensi sumber daya alam ke anak-anak. Karena kan anak-anak sekarang itu kurang mengetahui apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi itulah sekiranya tujuan saya untuk materi hari ini. Luar biasa sekali, itu tujuannya sangat luar biasa ya, target dan pembelajaran yang akan Bu Eva lakukan. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, maksudnya misalnya anak-anak bisa memahami atau seperti apa dan semacamnya dari tujuan pembelajaran yang Bu Eva sampaikan. Harapan saya setelah adanya materi hari ini, mereka mengetahui ternyata ada namanya jenis sumber daya dari hutan, dari hasil tambang Indonesia, dari hasil kemaritiman yang ada di Indonesia itu sendiri Pak. Jadi mereka tuh membuka wawasan mereka untuk lebih mengetahui tentang adanya sumber daya yang ada di Indonesia ini. Berarti luar biasa sekali ya, berarti sudah sesuai dengan visi misi sekolah yang tentang wawasan bahari ya kan? Berarti sudah klop sekali dengan istilahnya visi misi yang sudah diterapkan di sekolah. Apalagi visi kita yang sudah diperbarui kemarin itu ada tentang wawasan bahari. Ini luar biasa sekali Bu Eva. Kira-kira strategi nanti dalam melaksanakan pembelajaran seperti apa? Strategi saya nanti membentuk kelompok-kelompok anak-anak untuk mencari tahu apa sih sebenarnya dari sumber daya yang ada di Indonesia itu, sumber daya alamnya. Jadi nanti anak-anak mengajukan pertanyaan ke saya gitu. Yang tidak tahu lah, dari nanti kan saya kasihkan video, berupa video, mereka menganalisis, terus didiskusikan secara berkelompok. Seperti itu. Jadi sistemnya nanti dibuat kelompok ya untuk strategi pembelajarannya. Ya. Baik. Kemudian tadi sudah jelas juga tujuan yang akan dicapai. Kira-kira dengan adanya pengimplementasian pembelajaran ini yang Bu Eva pahami, kira-kira ukuran keberhasilannya berapa persen kira-kira? Kalau kita presentasikan dari pembelajaran pertama ya. Kalau pembelajaran pertama dan kelas 7 juga gitu kan Pak. Berarti ini fokusnya ke kelas 7. Iya, kelas 7 juga mungkin sekitar untuk hanya memahami mungkin 50% lah Pak. Karena kan kelas 7, kecuali kelas 8 yang benar-benar udah tahu materi kelas 7 gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kelas 7 kan dan materi baru juga saya kasih ke mereka, jadi mungkin sekitar 50% lah. Jadi targetnya 50% dari segi pemahaman. Kemudian nanti istilahnya tadi Bu Eva sudah sampaikan dengan strategi berkelompok, setidaknya saling mereka ini ya diskusi, saling berbagi apa pengalaman yang sudah mereka pahami, wawasan dan sebagainya. Baik. Kira-kira di sini yang dibutuhkan bagian dari pendukung. Bu Eva tadi memiliki pencapaian mengenai istilahnya saya ingin anak di kelas 1 ini sesuai dengan visi sekolah, mereka memahami tentang wawasan bahari, kemudian ada tadi tentang pengetahuan umum yang lainnya mengenai masalah kekayaan Indonesia dan semacamnya. Nah, kira-kira dalam melaksanakan pembelajaran itu Bu Eva butuh pendukung atau dukungan dari siapa aja yang untuk mensukseskan pembelajaran itu? Guru maksudnya itu Pak? Ya, yang Bu Eva lakukan misalnya deh. Kalau dukungan ya pasti dari kepala sekolah satu, terus dari teman-teman guru juga yang bisa mungkin yang tidak sibuk hari ini untuk membantu juga dibutuhkan gitu Pak. Ya. Berarti sarana prasarana kira-kira tak perlu?
jika itu diperlukan perlu juga. Baik. Kemudian waktu yang dibutuhkan Bu Eva, maksudnya ini kan baru satu kali pertemuan. Tadi Bu Eva bilang masa tujuan pembelajaran baru 50%. Kira-kira nih untuk target anak kelas 1 memahami dari yang sudah ingin dicapai ya, yang ingin dicapai Bu Eva, kira-kira butuh berapa waktu? Karena dalam seminggu itu IPS 2 kali pertemuan, jadi kemungkinan ini yang pertama 2, 3 lah. Berarti 3 kali pertemuan, Baik Bu Eva. Nanti kita akan lanjut lagi di kelas. Saya akan cek juga RPP-nya, mudah-mudahan tidak ada kendala nantinya. Kemudian setelah kita melakukan observasi, kita akan bikin pertemuan lagi untuk pasca observasinya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya Bu Eva. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketua kelas menyiapkan, kemudian lanjut dengan berdoa. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Doa mulai. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ini hari apa? Fadil, Hadir Bu. Aida, Hadir Bu. Aprilia, Hadir Bu. Aulia, Hadir Bu. Baihaki, Hadir Bu. Betran Tidak ada Bu. tidak hadir. Hadir Bu. Kenapa Betran tidak hadir? Sakit. Sakit ya. Devika, Hadir Bu. Feli, Hadir Bu. Firda, Hadir Bu. Ika, Hadir Bu. Jihan, Hadir Bu. Muhammad Maulana, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Nazira, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Rama, Hadir Bu. Rasita, Hadir Bu. Repandi, Sakit Bu. Repandi sakit, Hadir Bu. Rido, Hadir Bu. Siva, Hadir Bu. Firman. Baik, kita akan mulai pembelajaran. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya, minggu kemarin kita belajar apa? Ayo, siapa ingat? Minggu kemarin kita bahas apa? Siapa? Fadil? Potensi sumber daya alam Bu. Potensi sumber daya alam. Oke. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Bu. Sosialisasi. Oke. Ada lagi?
potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam berupa hutan, tambang, dan kemaritiman di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang ada di Asia. Ibu akan memberikan sebuah video. Kalian amati apa saja jenis hutan, jenis tambang yang ada di Indonesia. Kira-kira kalau kasih pakai laptop, nampak nggak ada di sana juga? Nampak nggak di sana? Oke, kita mulai. Di Indonesia, negara kita yang besar serta memiliki iklim tropis dan berada di Ring of Fire, berdampak pada kekayaan alam loh teman-teman. Mari kita mengenal seberapa sih potensi sumber daya alam di negara kita ya. Agar mudah mengenalinya potensi sumber daya alam, mari kita bagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam hutan. Yang kedua potensi sumber daya alam tambang. Dan yang ketiga potensi sumber daya alam kemaritiman. Bagaimana potensi sumber daya alam hutan di Indonesia ya? Berdasarkan data dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, negara kita mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan loh. Jenis hutan berdasarkan fungsinya terdapat beberapa jenis ya. Seperti hutan produksi. Hutan produksi merupakan jenis hutan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan berupa hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hutan produksi di Indonesia memiliki luas 44,9% dari total luas hutan di Indonesia. Contoh hutan produksi seperti hutan jati di Pulau Jawa dan hutan tanaman tusam di Sumatera Utara. Jenis hutan yang selanjutnya yaitu seperti hutan lindung. Hutan lindung di Indonesia memiliki luas 19,3% dari total luas hutan di Indonesia ya. Hutan ini merupakan hutan yang bertujuan untuk menjaga ekosistem berupa kesuburan tanah, cadangan air, dan fungsi-fungsi ekologis lainnya ya. Contoh hutan ini seperti hutan Sesaut yang terletak di Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis hutan selanjutnya ada hutan konservasi. Hutan ini memiliki luas 35,8% dari total luas hutan di Indonesia. Hutan ini memiliki fungsi untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna. Hutan konservasi di Indonesia seperti Cagar Alam Cibodas, Cagar Alam Tangkuban Perahu di Jawa Barat, dan Suaka Marga Satwa Gunung Tambora Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua yaitu jenis sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tambang ini berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tambang pun memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya peran vital dari sumber daya alam ini adalah sebagai sumber energi berbagai bidang kehidupan manusia. Indonesia memiliki sumber daya tambang yang dapat dibilang kaya loh teman-teman. Seperti batu bara,
Teman-teman perlu tahu bahwa Indonesia termasuk 5 besar negara dengan produksi batu baranya loh. Daerah-daerah penghasil batu bara di Indonesia seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Sumatera Selatan. Bahan tambang berupa non-energi juga ada di Indonesia loh teman-teman, seperti timah dan nikel. 17% cadangan timah dan 23% cadangan nikel di dunia terdapat di Indonesia teman-teman. Wow, melimpah juga ya. Untuk melihat potensi sumber daya alam yang terakhir, yaitu potensi sumber daya alam kemaritiman. Indonesia yang memiliki luas perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi berdampak pada kekayaan lautnya. Berdasarkan data dari Kemenko Kemaritiman, pada tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang, dan 30% hutan bakau dan padang lamun. Dari potensi ini, Indonesia merupakan 10% pemasok perikanan ke penjuru dunia ya teman-teman. Namun angka 10% perlu adanya peningkatan, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki laut yang luas, sehingga kegiatan ekonomi kelautan dan kemaritiman dapat membantu perekonomian di masyarakat. Itulah potensi sumber daya alam di negara kita ya, yang perlu dimanfaatkan dengan baik teman-teman. Semoga info ini bermanfaat untuk kamu belajar ya teman-teman. Salam dari GS Channel, dadah. Baik, kalian sudah menonton videonya? Sudah. Paham? Sudah. Oke. Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Indonesia itu beriklim apa tadi? Beriklim tropis. Oke, yang kedua, apa saja jenis hutan yang ada di Indonesia? Siapa angkat tangan? Nabila, ya apa saja? Hutan produksi, hutan lindung, sama hutan Konservasi. Susah ya ngomongnya ya. Yang pertama ada jenis hutan produksi. Yang kedua hutan lindung. Yang ketiga Hutan konservasi. susah ngomongnya. Kalau hutan produksi apa saja? Angkat tangan. Maulana ya. Untuk menghasilkan kayu dan bukan kayu. Untuk menghasilkan kayu dan bukan kayu. Maksudnya apa aja contohnya? Contoh untuk menghasilkan kayu apa produknya? Untuk membuat pintu. Kemudian apa lagi yang kalian gunakan sekarang? Kemudian apa lagi? Jendela, lemari, dan lain-lain. Oke. Kemudian apa lagi? Untuk hutan lindung. Jenis hutan lindung apa? Hutan lindung yang ada di Indonesia apa hutannya? Hutan lindung yang ada di Indonesia itu ya. Hutan lindung bisa menjaga ekosistem kesuburan tanah, air, dan fungsi ekologis. Oke, hutan lindung itu
itu gunanya untuk melindungi kesuburan tanah, ya kan? Kemudian apa lagi tadi yang bilang? Kadang air agar tidak terjadinya longsor. Dampak dari kalau hutannya nggak ada apa? Iya, gundul, betul. Kalau hutannya gundul, efeknya apa? Dampak negatifnya banjir, longsor. Kemudian panas, betul. Kalau tidak ada hutan, berarti akan terjadi bencana alam, betul. Kalau misalnya contoh hutan lindung di Indonesia di mana? Yang ada? Ya? Hutan besar yang terletak di Kabupaten Lombok Barat di Provinsi NTB. Oke, itu satu hutan lindungnya ya. Yang kedua, yang paling terkenal di Indonesia ada di Pulau Kalimantan. Hutan hujan mangrove. Kalau misalnya yang ada di Pulau Kalimantan itu adalah hutan terbesar yang ada di Indonesia yang sampai saat ini dijaga agar ekosistem dunia tetap terjaga. Kalau misalnya hutan hujan tropis di Kalimantan dipotong atau digunduli, maka yang terjadi di Indonesia pertama suhu panas yang meningkat. Pernah kan kemarin suhu di tempat kita di Mumbai ini sampai 40 derajat, pernah nggak? Yang pernah kemarin 3 hari panas? Pernah kan? Nah, itu karena apa? Karena banyak hutan yang ditebang. Kalau hutan ditebang, maka dampaknya sangat besar. Yang pertama panas. Manusia bisa nggak meninggal karena panas? Bisa. Bisa kan? Bisa. Apa yang kalau misalnya dipotong hutannya, maka akan terjadinya panas. Apalagi yang pertama, dampak yang kedua banjir. Karena tidak ada kemudian longsor, tidak ada yang mengikat tanah jika dia turun. Kalau hutannya nggak ada, siapa yang mengikat? Ayo, siapa yang mengikat? Fadil yang mengikat. Nggak kuat ya, dia akan terjadi longsor. Yang sering terjadinya longsor itu ada di lereng gunung atau perbukitan di samping gunung. Kemudian yang kedua, hutan potensi tambang yang ada di Indonesia. Ya. Potensi sumber daya tambang. Kemudian timah, oke. Minyak bumi, batu bara, nikel, oke. Emas. Nah, itu yang ada di Indonesia. Yang pertama apa? Minyak bumi. Kemudian batu bara. Kemudian timah dan emas. Emasnya ada di mana? Di Papua. PT apa namanya? Jadi Papua itu PT apa namanya? Bahasa Inggris dia. PT Freeport. Oke, PT Freeport yang ada di Indonesia. PT Freeport itu adalah PT tambang emas terbesar di dunia, yang ada di dunia. Apalagi kurangnya di Indonesia coba? Gak ada kan potensi alamnya banyak nih, minyak bumi ada, batu bara ada, timah ada. Kemudian apa lagi? Emas ada, emas di Papua ada, emas Jawa pun ada. Ya kan? Emas Jawa. Kalau emas Jawa siapa di sini? Siapa yang orang Jawa?
asrama. Oke. Kemudian hasil potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Kemaritiman. Apa ayo kemaritiman? Apa potensi sumber daya kemaritiman Indonesia? Contohnya sangat dekat dengan kita. Ya, nelayan. Potensinya apa? Ikan. Kalau ikan di daerah pesisir kita tidak ada, maka tidak bisa terjadi ekspor dan impor. Kalau misalnya kemaritiman itu adalah potensi laut Indonesia. Potensi laut Indonesia itu sangat amat besar karena mayoritas maksudnya itu ke Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi potensi alamnya sangat besar. Hampir 90% mungkin pekerjaan dari masyarakat Indonesia adalah karena kita berada di pesisir pantai. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada. Karena ibu yang bertanya sama kami. Sudah siap ya? Yang melihat video tadi pasti tahu apa saja nih potensi alamnya. Jadi ibu tanya siap-siap ya. Apa saja jenis hutan yang ada di Indonesia? Ibu tanya Aulia. Apa sih ya? Oke. 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 Benar nggak yang lain? Benar. Tepuk tangan dulu. Oke. Kemudian di manakah tempat hutan lindung yang ada di Indonesia? Tadi baru kita bahas. Di mana Ika? Kalimantan, Bu. Oke, di Pulau Kalimantan. Kalau kalau misalnya di daerah Tanjung Pinang sendiri ada nggak? Yang sering kalian lewati hutan lindung di Tanjung Pinang. Mana sering kalian lewati? Kalau hutan lindung yang ada di Tanjung Pinang yang sering kalian lewati adalah hutan lindung Sungai Bulai yang ada di Batu 18. Kan ada waduk di situ, atasnya ada hutan lindung. Itu adalah hutan lindung yang dimiliki Tanjung Pinang. Apa pohonnya itu? Pohon pinus. Oke? Ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Ibu mau kalian membuat sebuah hutan. Ibu latihan sekarang. Iya, digambar.
buat sebuah gambar hutan. Boleh. Hutan sebelum hutan masih apa? Hutan yang dilindungi dan hutan setelah terjadinya penembangan. Iya. Gimana? Iya. Boleh. Pakai pena saja. Ya, Firman. Hutan yang tidak, hutan yang dilindungi dan hutan yang sudah dilindungi.
Ya.
Udah? Belum ya? Oke, silakan lanjutkan di rumah. Kita lanjutkan di rumah. Kemudian harus buat yang bagus ya. Besok dikumpul ya. Ya harus diwarnai biar cantik. Biar ada pembeda antara hutan yang masih utuh, masih dilindungi sama hutan yang sudah dilindungi. Sudah tidak dilindungi. Iya, hutan yang gundul. Oke, sudah sampai hari ini. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya sama kalian, apa yang kalian dapat pada pertemuan hari ini? Apa yang kalian pahami? Apa yang kalian pahami? Ya, pertama. Ya, oke, tentang potensi alam yang ada di Indonesia. Banyak ternyata ya potensi alam yang ada di Indonesia. Tidak hanya dari segi hutan, tapi juga ada hasil tambang. Bahkan ada tambang yang Indonesia punya hanya satu-satunya di dunia. Itu apa? Tadi? PT? Freeport. Itu adalah PT penghasil emas terbesar yang ada di dunia. Kita akhiri, silakan susun bukunya. Beri salam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 8 atas nama Selamat Munsidi Pribadi akan melaksanakan pasca observasi, di mana di sini didampingi oleh Bapak Joni selaku pengajar praktik, kemudian ada Ibu Eva selaku objek yang akan diobservasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, karena kemarin sudah melaksanakan pra observasi, kemudian sudah melaksanakan observasi, dan sekarang adalah pasca observasi. Baik, gimana kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah baik.
baik. Sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Cuman suara sedikit agak serak gitu. Sebelumnya mohon izin Pak Joni untuk melaksanakan pasca observasi ini. Yang Bu Eva rasakan saat melakukan pembelajaran kemarin, apa yang Ibu rasakan dari perjalanan kemarin yang sudah kita melakukan observasi? kalau dari pembelajaran kemarin itu Pak, karena belum pernah selama 4 tahun ngajar ini ada yang ngawas, jadi agak deg-degan gitu kan. Baru pertama kali ini diawasi, dikoreksi lah istilahnya gitu Pak. Itu adalah pengalaman yang cukup mengesankan buat saya selama perjalanan 4 tahun ini. Itu aja. Jadi proses pembelajaran yang Ibu rasakan waktu memberikan materi itu seperti apa sih, selain Ibu merasa ada rasa nervous ya karena ada yang ngawasi seperti itu. Selain itu dari materi yang Ibu sampaikan seperti apa? Karena mungkin materi yang saya sampaikan seperti sumber daya alam itu mungkin apa ya, pengalaman baru buat si anak kelas 7 ini. Jadi mungkin mereka cukup bingung kemarin itu. Padahal saya udah memberikan materi video juga. Jadi mungkin karena mereka baru, kayaknya itu wawasan baru mereka juga. Jadi kurang ada apa ya? mungkin mereka kurang paham terhadap materi tersebut gitu. Baik. Saya juga akan menyampaikan hasil dari pengamatan observasi kemarin, di manakala di sini sifatnya bukan menghakimi atau seperti apa, tetapi untuk melakukan pembinaan ke depannya, karena kita seperti yang kita ketahui di sekolah ini kan yang istilahnya berbackground non pendidikan WFA. Nah di sini kita sembari melakukan pembinaan ya untuk ke depannya untuk lebih baik. Nah saya memperhatikan sebagai pengamat di situ untuk melakukan supervisi di dalam pembelajaran. Ada beberapa poin-poin yang mungkin kedepannya perlu ditingkatkan. Dimana yang pertama tentang persiapan itu harus UEFA laksanakan atau paling tidak bikin planning atau strategi di saat Bu Eva mau menyampaikan, oh ini tentang alam nih, berarti media yang akan dilakukan apa, media pembelajarannya apa. Misalnya dilakukan di situ, oh pakai video, tentu kan di situ yang Bu Eva sudah siap rancangkan infocusnya dan semacamnya. Nah itu kebanyakan di dalam implementasi dalam kehidupan nyata itu memang kadang guru-guru ini menyampaikan itu, tetapi nanti menjadi hal yang fatal gitu. Di saat infocusnya nggak ada, ininya nggak ada, jadi waktu strategi yang sudah ingin dibuat itu tidak bisa tercapai. Nah, seperti yang kita lihat kemarin, akhirnya karena ya istilahnya kita tidak mempersiapkan terlebih dahulu, akhirnya akan menjadi kendala juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di zaman sekarang ini dengan kita seperti yang kita ketahui di kelas 1 itu kan sudah masuk kepada kurikulum merdeka, di mana di situ ada juga yang namanya KSE. Nah di sini mungkin yang perlu ditingkatkan lagi dari Bu Eva itu tentang penguasaan kelas seperti itu. Jadi biar anak ini semakin nyaman, karena memang memang betul konsep ceramah memang masih dibutuhkan karena anak tidak bisa kita lepas seutuhnya. Tetapi di situ kita harus bisa menguasai secara psikologis anak biar mereka nyaman. Jadi bukan hanya satu suara yang kesannya masih kayak ceramah ya, masih metode konvensional yang kita pembelajaran dulu, tetapi mungkin dibikin kayak interaktif. Nah, kemudian di sini mengajak anak untuk masuk ke suasana yang nyaman. Kemarin kan Bu Eva membentuk kelompok. Nah, mungkin di saat pembentukan kelompok itu mungkin Bu Eva memasukkan di situ tentang membuat ilustrasi musik dulu biar anak-anak kondusif. Kalau kemarin kan agak-agak tegang saya perhatikan kan. Jadi Bu Eva nanya, mereka masih agak bukan ini yang nervous bukan gurunya saja tapi anaknya juga jadinya nervous kan gitu. Tapi ini sebagai masukan untuk kedepannya. Terus yang berikutnya itu mungkin yang perlu disiapkan lagi istilahnya Bu Eva kemarin sudah menggiring itu bagus. Saat sudah membentuk kelompok kemudian memberikan istilahnya tugas. Namun
kita harus bisa membedakan antara tugas kelompok dengan tugas individu. Nah, kalau misalnya Bu Eva di situ memberikan tugas individu, kalau dikelompokkan itu harus kita ada rangsangan. Tujuannya apa tuh didudukin kelompok kalau cuma tugasnya masing-masing. Nah, tetapi harus di situ ada yang berbalik. Mungkin mereka saling misalnya diskusi terlebih dahulu, baru ngerjakan masing-masing, itu kan relevan. Jadi anak-anak itu kumpul malah tidak saling ganggu, tapi mereka saling berdiskusi, menggiring opini mereka. Oh iya ya, ini baru mereka mengerjakan tugas personal kalau memang itu bentuknya personal. Tapi kalau memang bentuknya kelompok langsung dijadikan satu. Nah, yang disiapkan adalah topik diskusi. Jadi itu juga berbicara dengan persiapan ya, kesiapan kita topiknya. Jangan sampai waktu kita mau memberikan ini, kita sudah membuat di RPP, tapi kita masih bingung untuk ini apa nih tugas ini. Makanya itulah tugasnya, fungsinya RPP di situ untuk kita alur dalam pembelajarannya seperti itu. Kemudian di era digital sekarang ini mungkin guru sekarang dituntut tidak istilahnya konvensional terus seperti itu. Nah, di sini bisa mungkin Bu Eva memanfaatkan media-media yang lebih inovatif. Contoh misalnya anak-anak ini kemarin saya perhatikan menggambar di kertas dan semacamnya. Sedangkan saya perhatikan anak-anak kecenderungannya, ini kan kelas 1 nih Bu Eva ya. Begitu mereka digiring untuk Bu Eva menggambar, kecenderungannya gambarnya itu masih SD. Nah, kenapa saya ini kan? Paling tidak Ibu Eva nanti kalau misalnya anak ini setelah diskusi ini kan mereka nggak pegang alat digital nih, sehingga tidak memiliki ilustrasi. Saya perhatikan kemarin gambarnya itu kecenderungannya bikin pemandangan, kemudian pohon masih garis-garis rimbun kayak gitu, kayak jambul rambut kan gitu. Saya perhatikan hampir semuanya seperti itu. Nah, itu mungkin dibikin ilustrasi. Bu Eva kalau misalnya pakai proyektor atau infocus, dikasih rangsangan. Tapi kalian nggak harus seperti ini permisalan ini. Jadi mereka tidak hanya traveling dalam iya kalau misalnya anak-anak banyak wawasannya. Tapi kalau yang ini kan Bu Eva kan mau menggiring wawasan tanpa kita rangsang dulu biar anak-anak terarah gitu. Itu yang terus yang terakhir hasil dari pengamatan saya kemarin, masalah doa, salam udah bagus, itu sudah tercover baik. Kemudian mungkin yang dari KSE juga, selain kita menjaga secara emosional interaksi anak-anak semacamnya, dari segi kebersihan juga. Nah, ini yang perlu kita dari awal, mungkin setelah kita ngabsen, kita perhatikan masalah kebersihan itu. Mungkin sembari kita memberikan edukasi dari karakter ya, itu juga disampaikan, sehingga nanti waktu pulang sekolah pun itu kita istilahnya setelah anak-anak ini mungkin buang kertas atau apa itu tolong diinginkan, itu sudah untuk pendidikan karakter anak juga. Mungkin itu aja sih Bu Eva, setidaknya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi untuk istilahnya memperbaiki hal-hal yang ini. Bukan di sini tidak ada kejadian itu menjadi sebuah sempurna tanpa ada dari sebuah kesalahan. Tapi ini bukan kesalahan, hanya kurang melengkapi saja. Kira-kira rencana tindak lanjut dari Bu Eva untuk materi, kan Ibu Eva kemarin sudah menyampaikan waktu pra observasi bahwasanya Bu Eva tertarik untuk menggenjot wawasan anak tentang aset nasional. Tapi di sini kan juga kita ketahui bersama bahwasanya dengan kurikulum merdeka ini, culture itu juga lengket sekali dengan pembelajaran, terutama juga masalah aset sekolah. Karena di situ ada biotik dan abiotik, antara yang mampu hidup dan tidak hidup. Nah, segitu juga berpengaruh juga. Nah, kira-kira tidak lanjut dari Bu Eva yang sudah menyampaikan wawasan nasional tadi, apa untuk ke depan? Kalau misalnya harapan saya setelah pemberian materi kemarin itu, saya berharap si anak tadi itu lebih mengerti arti dari mencintai lingkungan sekitar. Yang pertama kan sekolah kita ini didominasi oleh hutan.
juga. Dan sekitar kita juga banyak pohon, jadi harapan saya yang pertama itu ya pasti sampah plastik harus dipisahkan, karena kan sampah plastik itu lama terurainya lama gitu. Kemudian kan kawasan kemarin materi juga ada tentang kemaritiman. Kebetulan di sekitar kita pun berada di kawasan pesisir, jadi saya berharap juga mereka lebih rumah yang ada di pinggiran pantai seperti anak-anak tadi untuk tidak membuang sampah ke laut, karena itu kan dampaknya bagi masyarakat sekitar itu kan dampaknya sangat besar. Apalagi kalau misalnya nelayan, kalau hanya jarak dari rumah ke depan laut 5 meter saja kan sudah tidak ada ikan lagi kalau misalnya dibuang sampah ke laut gitu. Itu sih kalau yang untuk tambangnya sendiri, kan sini kan nggak ada pak tambangnya, jadi kalau hanya untuk pemfokusan saya itu yang pertama kalau di lingkungan sekitar itu yang pertama tadi itu tidak membuang sampah, kemudian merawat pohon-pohon di sini juga agar bisa kita terlindung dari matahari juga kan, biar nggak panas di dalam ruangan. Kemudian yang ketiganya itu yang tentang maritim itu tadi, tidak membuang sampah di rumah gitu. Jadi si anak ini belajar untuk mencintai diri sendiri dan mencintai lingkungan gitu. Baik, terima kasih Bu Eva. Berarti di sini saya sudah bisa menangkap apa yang akan dilakukan tidak lanjut ke depannya. Berarti apa yang langkah yang dilakukan Bu Eva ini sebenarnya untuk mendukung visi yang dilakukan oleh sekolah, visi sekolah ya yang kemarin sudah kita diperbaiki. Juga terima kasih atas bimbingannya kepada Pak Joni yang kemarin melakukan bimbingan kepada saya, dan alhamdulillah visi dari bimbingan dari Bapak Joni alhamdulillah juga menjadi visi sekolah akhirnya. Jadi yang wawasan bahari kemarin diganti menjadi wawasan maritim, karena memang dari segi konteks bahasa berbeda dan maknanya pun berbeda. Nah alhamdulillah dari visi yang sudah dibentuk kemarin diimplementasikan ya oleh Bu Eva untuk mendukung visi tersebut. Ini sungguh luar biasa. Ini sangat menarik Bu Eva, karena memang seperti yang saya juga menyaksikan sendiri bahwasanya di pinggir-pinggir pantai itu memang udah luar biasa. Dan ini juga masuk juga tentang aspek lingkungan dan semacamnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa ini. Kira-kira implementasi itu butuh berapa waktu, Bu Eva? Untuk mungkin 2 pertemuan kah atau berapa kali pertemuan kah yang sudah Bu Eva? Kalau yang saya siapkan kemarin sih sekitar 3 kali pertemuan. Kemarin kan pertemuan pertama, jadi mungkin sekitar 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan lagi yang langsung akan fokus ke lingkungan. Ini pertanyaan yang terakhir Bu Eva dari saya. Kira-kira apa yang Bu Eva rasakan pada saat melaksanakan kucing ini, baik dari pra observasi sampai kemarin kita di kelas observasi sampai pada hari ini, apa yang Ibu Eva rasakan? Ya seperti saya bilang di awal tadi Pak, ini adalah pengalaman pertama saya di coaching, di Pak awasi ketika belajar, karena kan saya basicnya juga bukan dari background pendidikan, saya murni sosiologi juga, jadi belum ada gambaran saya untuk menghadapi anak-anak. Sebenarnya belum ada gambaran saya untuk diawasi ataupun di coaching seperti ini tuh belum ada gambaran sebelum ini, karena kan saya berhadapan langsung dengan masyarakat seharusnya, tapi karena saya berada di pendidikan sekarang ya mau nggak mau, siap nggak siap saya harus belajar itu untuk ya sejalan dengan apa yang saya kerjakan gitu. Yang kemudian ya pokoknya saya merasa ini adalah pengalaman baru yang harus saya teruskan, karena belum tentu saya kedepannya ini bagus baik-baik saja tanpa ada kesalahan. Jadi coaching ini adalah sebuah koreksi pada diri saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih Bu Eva atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Eva mengenai tindak lanjut dari apa yang sudah yang pembelajaran Bu Eva lakukan, mudah-mudahan berhasil. Dan saya yakin insya Allah itu bisa diimplementasikan dengan baik, apalagi sudah mendukung untuk pelaksanaan visi sekolah. Ini sangat luar biasa juga yang dilakukan oleh Bu Eva. Ya, saya pun terima kasih juga pada Bapak Adi dan Pak Yoni selaku coaching juga untuk memberi koreksi kepada saya. Mungkin ada Pak Joni, ada mungkin saya nambahin sedikit. Jadi
dialog pasca observasinya sudah bagus ya, dimana sudah menyampaikan tujuannya apa. Nah, itu pasca observasinya bagaimana, kemudian sudah melakukan percakapan umpan balik dari hasil observasi yang Bapak nilai sudah diutarakan. Sedangkan Bu Eva juga sudah menyampaikan apa-apa yang sudah dilaksanakan di dalam kelas, apa yang sudah dilaksanakan atau apa yang belum dilaksanakan di dalam kelas waktu pembelajaran. Kemudian aksinya juga telah dilakukan di kelas apa-apa saja sesuai dengan RPP. Kemudian tadi tentang kurang RPP-nya bagaimana sudah dinilai RPP yang dibuat Bu Eva. Ya, untuk RPP yang dibuat Bu Eva memang harus ada penyempurnaan lagi Pak. Memang ini nanti saya sempurnakan lagi, saya lakukan tindak lanjut lagi ya, karena kan kebetulan karena beliau basicnya memang dari non pendidikan, jadi pembinaan saya memang harus berjenjang. Dan kemarin ya, karena kemarin juga sudah dipastikan dengan Pak Uspi, dengan adanya program CGP ini sangat membantu beliau. Jadi beliau langsung perintahkan saya, Bapak bimbing Bu Eva bagaimana caranya sampai bisa. Jadi kalau yang mohon maaf ini saya sudah melihat secara step by step, karena kalau sekaligus beliaunya perlu adanya step by step seperti itu. Ya, tidak lanjut ke depan, insya Allah nanti akan berkesinambungan seperti itu. PPG ya, pasti akan lihat seperti itu. Jadi tanpa dari RPP nanti bikin aksi nyata, tugasnya harus mengajar, harus bikin video. Karena kalau tak lewat pembinaan kayak gini Pak, nanti mana dia? karena di PPG itu tak ada pembahasan itu, tiba-tiba langsung tutup poin, nanti kelimpungan gitu. Harus jelas kalau di PPG nanti mana yang pembukaan, inti, menutup harus jelas. Kan ada ilmu baru yang dibimbing sama Pak Adi. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Joni yang sudah tidak ada bosannya membimbing saya, terutama yang alhamdulillah ilmu yang sudah Pak Joni sampaikan ke saya alhamdulillah bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain juga, sehingga di saat ada tugas CGP saya harus mengimplementasikan ilmu yang Bapak Joni sampaikan ke saya di saat pembinaan. Alhamdulillah sudah saya implementasikan dan ini sudah membuahkan hasil untuk pembinaan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja video pasca observasi pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.